Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada dokter dan panelis sekalian. Kami dari kelompok tutorial 4 Block People Planet Prosperity akan mempresentasikan mengenai ide festival gagasan kami, yaitu Bobat, box obat sebagai prototipe kotak obat untuk meningkatkan keefektifan pasien untuk meminum obat. Tutorial 4 kami dibimbing oleh Dr. Elsa Puji Setiawati, dan berikut adalah anggota-anggota dari kelompok tutorial 4. Dimulai dari saya, ada Haikal Aditya Rifrianto, Revita Nur Faiza, Maudi Fai Alia, Dava Adila Syuaib, Julia Muharomah, Raheza Putra Indi, Heidi Parama Bimoseno, Destin Vandita Kusupawardani, Dava Permata, Arneta Alaida Zata Amani, dan Sani Sofatunisa. Dari kelompok 4, blok tutorial Planet People dan Prosperity memiliki sebuah ide gagasan berupa suatu prototipe produk. Produk ini bernama Bobat. Produk Bobat ini merupakan sebuah kotak obat pintar yang dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur menarik yang dapat berguna untuk membantu perilaku kesehatan seseorang. Nama Bobat sendiri memiliki kepanjangan box obat, dan nama ini kami pilih karena namanya yang menarik dan juga mudah untuk diingat. Baik, jadi latar belakang masalah kami dalam memilih ide untuk membuat bobat yaitu ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, sehingga itu menyebabkan keberlanjutan perawatan pasien menjadi buruk dan dapat mengarahkan kepada penyakit yang lebih parah hingga juga komplikasi. Yang dimaksud ketidakpatuhan itu yaitu pasien tidak atau hanya sebagian menjalankan pengobatan perawatan yang sebelumnya sudah disepakati antara pasien tersebut dan dokter. Salah satunya itu dengan tidak mengonsumsi obat sesuai dengan aturan yang sudah diinformasikan. Nah, ketidakpatuhan pasien ini didasari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya itu bisa dilihat dari pasien itu sendiri, kondisi sosial ekonomi, kondisi atau penyakit pasien, pengetahuan pasien, sikap mereka, ketersediaan fasilitas kesehatan, efek samping obat, bahkan juga faktor pelupa. Jadi faktor yang mempengaruhi pasien itu sendiri berupa persepsi pasien terhadap penyakitnya yang sudah sembuh, bahkan motivasi pasien yang bermaksud kepada keinginan pasien untuk mengonsumsi obat. Jadi pasien juga bisa seringkali memiliki aktivitas yang padat sehingga lupa untuk mengonsumsi obat. Pasien seringkali memiliki aktivitas yang padat sehingga lupa mengkonsumsi obat itu sendiri. Nah, padahal kepatuhan pasien terhadap konsumsi obat ini memiliki peran penting dalam keberhasilan pengobatan penyakit seperti tuberkulosis, hipertensi, dan diabetes mellitus. Ketidakpatuhan pengobatan ini terkait erat dengan pasien dengan penyakit TB. Penyakit TB memiliki jangka pengobatan yang panjang. Pasien yang tidak patuh bisa mengarahkan kepada multi-drug resistant tuberculosis atau MDR-TB. Nah, di Indonesia sendiri, TB MDR yang tinggi di Indonesia dan masuk ke negara darurat TB dunia. Indonesia merupakan salah satu dari 30 negara dengan beban MDR-TB tertinggi di dunia dengan perkiraan 11.000 pasien baru yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengobatan MDR-TB setiap tahunnya. Prevalensi TB MDR secara nasional diperkirakan mencapai 2,8% di antara kasus TB baru dan 16% di antara kasus TB yang telah diobati sebelumnya. Untuk meningkatkan kepatuhan pasien, penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan berbagai intervensi termasuk pengingat dan pelatihan. Selain itu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pasien terhadap konsumsi obat. Melihat latar belakang pasien TB MDR di Indonesia, memacu guna menurunkan dan membentuk kepatuhan pasien. Mengembangkan solusi tersebut dengan menggunakan smart box atau kotak obat pintar sebagai tempat penyimpanan obat yang ingin dikonsumsi. Faktor yang menjadi dasar permasalahan adalah ketidakpatuhan pasien dalam hal kurangnya pengetahuan dan kesulitan dalam mengingat. Dan menggunakan kotak obat pintar ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan mereka. Dengan pengingat yang teratur dan akurat, pasien lebih mungkin mengonsumsi obat sesuai jadwal yang ditentukan oleh dokter mereka. Lalu untuk desain dan juga spesifikasi alat dari bobat ini menggunakan baterai 9 volt, lalu juga untuk dimensi kotak obatnya dengan panjang kali lebar kali tingginya itu 15 kali 7 kali 5 cm yang terdiri dari 6 kompartemen, dan untuk dimensi layarnya itu menggunakan layar touchscreen yang memiliki panjang kali lebar yaitu 13 kali 5 cm. Lalu untuk user interface yang yaitu jumlah obat yang perlu dikonsumsi,
lalu juga nama obat yang perlu dikonsumsi, lalu nama obat yang belum dikonsumsi, dan waktu untuk mengonsumsi obat yang nantinya akan muncul alarm sebagai remindernya. Kemudian sistem kerja produk, pengguna bisa mengisi obat di masing-masing 6 kompartemen lalu menuliskan nama obat dan dosisnya di fitur layar touchscreen. Setelah itu pengguna bisa mengatur jadwal pemakaian harian dengan menekan pengaturan jam di layar sebelah kanan. Sesuaikan waktu jam yang dibutuhkan untuk minum obat. Lalu untuk pengaturan jenis obat dan dosis penggunaan, masing-masing menekan tombol bulatan obat di layar kiri, lalu menekan tombol tambah dan kurangi angka tergantung kebutuhan dosis per jadwal jam. Ketika sudah, klik tombol next untuk mengatur jadwal selanjutnya. Dosis dapat diatur sesuai jadwal dan akumulasi dosis per hari akan ditampilkan di masing-masing segmen obat di layar kiri. Ketika sudah masuk jadwal penggunaan obat, alarm akan berbunyi dan bagian obat yang harus diminum akan menunjukkan lampu yang berkedip. Secara otomatis, pengurangan tampilan dosis obat ketika sudah diminum. Selanjutnya, pengaturan jadwal otomatis penggunaan dosis selanjutnya. Yang terakhir, perawatan dalam pengisian daya ulang kotak obat dengan pemakaian baterai 9 volt. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan obat ini? Jadi alat ini bisa didapatkan melalui pembelian di apotek, e-commerce, rumah sakit, ataupun klinik. Lalu selanjutnya pihak dokter dan apoteker akan memberikan resep dan juga edukasi mengenai cara mengatur dan mengatur waktu jam minum obat. Untuk target dari Bobat sendiri yaitu di semua kalangan usia dengan tujuan orang-orang lebih teratur dalam mengonsumsi obat, terutama untuk orang-orang yang diharuskan rutin meminum obat tersebut. Selain itu, spesifik terhadap penyakit TB MDR karena latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara darurat TB di dunia. Sehingga di lain sisi alat ini juga spesifik untuk pasien dengan penyakit TB MDR. Selanjutnya untuk SWOT dari Bobat ini, yang pertama dari strength, Bobat memiliki alarm yang dapat diatur sesuai waktu kebutuhan minum obat pasien. Kemudian Bobat dapat menamakan obat yang dibutuhkan di layar. Kemudian Bobat juga dapat menampilkan angka seberapa banyak obat yang perlu dihabiskan dan dapat menampilkan angka seberapa banyak obat yang sudah dihabiskan. Kemudian dari weakness-nya, Bobat memerlukan baterai yang tidak rechargeable sebagai sumber daya dan juga biaya produk yang tinggi yang dapat membuat ketertarikan pembeli menjadi berkurang. Selanjutnya di opportunity, belum ada kotak obat yang menggunakan layar touchscreen di kotak obatnya secara langsung. Dan terakhir, threat, kegagalan prototipe karena adanya suatu kekurangan. Baik, setelah dijelaskan mengenai materi serta desain-desain dari Bobat atau box obat ini, dengan adanya Bobat diharapkan dapat membantu pasien-pasien yang sering melewatkan atau lupa dalam minum obat. Karena ketidakpatuhan pasien dalam minum obat dapat menyebabkan komplikasi serius berikutnya. Seperti salah satu contohnya yang sudah disebutkan tadi adalah TB menjadi TB MDR atau multi-drug resistant, di mana keadaan ini adalah seorang pasien yang tidak patuh terhadap minum obat sehingga menjadi kebal terhadap suatu obat. Desain dari Bobat ini yang ringkas juga memungkinkan penggunanya untuk membawa alat ini kemana-mana. Harapannya Bobat ini dapat terwujud dan dibuat sehingga dapat dilaksanakan evaluasi serta uji efektivitas dari alat ini, agar kedepannya dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menangani penyakit yang kebal terhadap suatu obat. Baik, setelah dijelaskan mengenai materi, desain, dan kesimpulan, maka dilampirkan pula dokumentasi berupa video yang telah kami rancang mengenai Bobat ini. Bobat merupakan prototipe kotak obat yang dikembangkan oleh kelompok tutorial 4 blok People, Planet, and Prosperity. Kotak obat ini mengatur jadwal minum obat pasien dengan memasukkan nama obat yang harus diminum. Bobat memiliki ukuran yang cukup ringkas sehingga mudah untuk dibawa serta dilengkapi dengan layar 13 x 5 cm sehingga cukup mudah untuk dilihat oleh pengguna. Dengan 6 kompartemen terpisah yang dimilikinya, Bobat dapat mengakomodasi berbagai obat yang perlu dikonsumsi serta lebih mudah dibersihkan. Sekian presentasi dari kelompok tutorial 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.